Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Walaupun kita hari ini tidak ada di gereja, tapi kita tetap bersekutu kepada Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat di Bumi Anggrek. Hari-hari ini kita ada di tengah-tengah goncangan yang kita hadapi, di tengah-tengah bangsa kita ini, di tengah-tengah dunia ini, yaitu virus corona. Semua orang mengalami satu keadaan yang dimana mereka dan kita semua juga mengalami keadaan khawatir, panik, dan rasa takut. Bagi kita anak-anak Tuhan, maka supaya kita nggak takut, nggak panik, dan kita nggak mengalami satu rasa yang berlebihan, maka kita harus datang kepada Tuhan dan mengucap syukur senantiasa. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini adalah mengucap syukur di tengah-tengah ketidakpastian. Ada banyak ketidakpastian yang kita hadapi. Kapan kira-kira corona ini bisa berakhir dari tengah-tengah dunia ini, dari tengah-tengah negeri kita Indonesia, sehingga kita bisa kembali beribadah, kita bisa kembali berinteraksi sosial, beraktivitas dengan normal kembali. Nah, mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, mengucap syukur adalah obat yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Sebab itu, mari kita bersyukur supaya kita bisa melihat sisi yang positif dari kehidupan yang membuat kita semua tenang. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 26. Kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan, Ibrani pasal 25 ayat 25 sampai 26 bahkan sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, hari-hari ini Tuhan memberikan wake up call bagi kita dengan virus corona. Supaya apa yang bisa digoncangkan itu semua kita tinggalkan kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur akan hari yang kita nikmati hari ini, sekalipun kita ada dalam goncangan. Maksud Tuhan bagi kita supaya kita semua merubah pola hidup kita, paradigma kita, pikiran kita kepada dimensi yang baru, dimensinya Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara Tuhan, banyak orang yang meninggal itu adalah orang-orang tua, orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan yang lain, ada yang diabetes, ada yang jantung, ada yang sakit-sakit tambahan lainnya, sehingga ketika mereka mengalami virus corona, maka itu akan mempercepat laju daripada virus corona. Kita tahu bahwa virus corona itu menginfeksi paru-paru. Banyak orang-orang tua, banyak orang-orang yang suka merokok, paru-parunya itu mungkin sudah tidak 100%, mungkin sudah tidak 90%, sudah tidak 50%, tapi mungkin sudah di bawah 50%. Nah, ketika diinfeksi oleh virus corona masuk ke dalam membran selnya, maka itu akan cepat menyebar dan tidak sampai beberapa hari karena daya tahan tubuhnya tidak cukup waktu untuk datang menyerang kembali virus corona itu, sehingga mereka cepat sekali bisa meninggal. Nah, ini menjadi wake up call bagi kita supaya kita bangkit, bangun dari keadaan kita di mana kita jarang melakukan pola hidup sehat, jarang kita berolahraga, untuk kita supaya kita menjaga tubuh kita. Nah, maksudnya Tuhan bagi kita semua supaya kita jangan terbiasa dengan kehidupan yang sembrono.
tetapi kehidupan yang teratur, yang dituntun oleh Roh Kudus. Sebab Roh itu adalah Roh yang membuat kita tertib. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka pola hidupnya, cara hidupnya, dia akan tertib. Memang umur ada di tangan Tuhan, tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk kita dapat hidup sama seperti dia, supaya kita bisa segambar serupa dengan dia. Tuhan Yesus Kristus meninggal pada usia yang 33 tahun, di mana posisinya adalah posisi sempurna di dalam keadaannya. Dia tidak sakit dan dia tidak mengalami hal-hal yang mungkin kesulitan dalam tubuhnya. Tapi justru karena kehendak Bapa, maka dia taat sampai mati untuk menerima apa yang Tuhan telah tetapkan bagi dia, mati untuk menembus dosa kita seluruh manusia. Nah, kesegambaran kita dengan Allah juga di dalam kesegambaran tubuh yang seperti itu juga, tubuh yang sehat sempurna. Oleh sebab itu, virus corona ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini mengingatkan kita supaya kita hidup lebih bergaya sehat, supaya kita merubah paradigma daripada cara hidup kita yang lama kepada yang baru. Itulah yang dinamakan dimensi yang baru. Sebab ketika kita masuk ke dimensi yang baru, maka ada banyak hal yang akan kita alami, goncangan demi goncangan. Saya mendengar setelah virus corona ada lagi namanya virus Hermagedon. Saya nggak tahu berapa dahsyat virus ini akan menginfeksi dunia, tetapi ini akan terus dan terus, tetapi ini akan menuntun kita kepada sesuatu supaya kita memilih yang tidak tergoncangkan, yaitu oleh kerajaan Allah. Karena itu di dalam firman Tuhan ya dulu tadi dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan menyuruh kita supaya kita mengucap syukur. Ada 3 alasan kita mengucap syukur. Yang pertama, karena nama kita sudah tercatat di surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, bukan karena masalah yang kita hadapi lalu ada solusinya, maka kita mengucap syukur. Tetapi kita karena ada penghiburan bahwa kelak kita semuanya akan ada di surga. Oleh sebab itu, kita mengucap syukur. Yang kedua, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita semua memiliki hidup. Setiap orang memiliki hidup, semiskin-miskinnya orang. Maka dengan talenta yang Tuhan berikan, 1 talenta saja, maka orang itu akan bisa makan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur karena kita masih diberikan napas kehidupan. Tinggal lagi kita kembangkan talenta kita supaya kita bisa menikmati kehidupan. Yang ketiga, kita mengucap syukur karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan selalu berjanji kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita dan hari depan yang penuh harapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, tentunya selama kita masih hidup, maka kita perlu berusaha sehingga dengan kehendak Tuhan, maka kita bisa menikmati yang lebih baik daripada apa yang sudah kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketika Hizkia berada dalam keadaan sakit, maka setelah sembuh, dia menuliskan satu surat di dalam Yesaya pasal 38 ayat 16 dan 17. Kita buka firman Tuhan ini, Yesaya pasal 38 ayat 16 sampai 19, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dia berkata begini, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu, sebab aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak menaik kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan." Nah, itulah kerinduan daripada Hizkia. Dia mau mengucap syukur. Setelah dia disembuhkan, dia mau mengucap syukur. Nah, mengapa kita mengucap syukur?
Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, beberapa manfaat daripada mengucap syukur. Mengucap syukur itu membuat kita mematahkan kesombongan. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, arti mengucap syukur sesungguhnya adalah tahu berterima kasih. Ketika kita memperoleh sesuatu yang baik dari Tuhan, maka kita tahu berterima kasih. Maka kita harus datang kepada Dia dengan mengucap syukur. Nah, mengucap syukur juga memberikan kesadaran bagi kita bahwa kita ini terbatas dan tergantung. Kita terbatas kemampuan, terbatas usia kita, dan kita tergantung kepada Allah yang mengaruniakan kehidupan itu bagi kita. Mengucap syukur juga membawa kita kepada pengharapan. Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, maka kita juga berharap kepada Tuhan. Mengucap syukur juga membawa sukacita. Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, maka kita bersukacita karena Tuhan. Mengucap syukur juga memberikan apresiasi. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita menghargai karya Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, tahun demi tahun, dari sepanjang umur hidup kita. Mengucap syukur juga mendorong kita untuk memberikan kesaksian, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Mengucap syukur juga memberikan semangat dan kelegaan bagi kita, sehingga kita senantiasa merasakan bahwa hari yang Tuhan beri bagi kita sepanjang hari lepas hari adalah karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, karena pertolongan-Nya, karena anugerah-Nya dan kebaikan-Nya tiada taranya. Jadi milikilah hati yang berterima kasih kepada Tuhan dengan selalu mengucap syukur. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan, melainkan hanya bisa ditangkap oleh iman. Jadi percaya saja bahwa Tuhan sedang bekerja bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua kita semua. Haleluya, amin. Saya berdoa kepada kita semua, kiranya Tuhan menganugerahkan Roh-Nya yang kudus untuk memberikan kita hati yang bijaksana, untuk menjalani setiap hari-hari kita. Kita dituntun, kita dipelihara, kita dibawa kepada dimensinya, yaitu dimensi kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan memenuhi kita semua. Dan kemuliaan itu yang membawa kita bisa bersama-sama dengan Dia ada di surga yang mulia. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menjagai seluruh jemaat di bumi anggrek, supaya kita semua terlindung dari virus corona. Dan kita berdoa bagi negeri kita Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan, dilenyapkan virus corona dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini, sehingga bumi ini mengalami hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh jemaat di bumi anggrek, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.